Selanjutnya kita meminta kesaksian dari salah satu pemuda yang ada di Desa Percut, tepatnya di Bagan ini. Kita sudah bersama Bang Uda. Kita minta kesaksiannya terlebih dahulu bagaimana keadaan sungai yang ada di sini. Bang Uda, kayak mana dulu sungai yang ada di Percut ini, Bang Uda? Masa-masa Bang Uda kecil dulu lah. Kalau kecil ya enak lah, bisa kita berenang, bisa sampai dasar, airnya nggak kotor. Ya intinya main-main di sungai pun enak, sampah nggak ada. Kalau sekarang ya bisa dilihat sendiri lah, kayak berserakan yang ada di muara sungai Percut nih. Tonton 2000-an. Tahun 2000-an. Dimana pada saat itu mulai kepadatan penduduk. Iya. Meningkatnya kepadatan penduduk. Apa yang Bang Uda harapkan kepada masyarakat yang ada di Kota Medan, kemudian yang ada di Kabupaten Deli Serdang, terkhusus yang tinggal di dekat sungai dan dekat bantaran sungai? Ya harapannya sampah-sampah rumah tangga itu maunya dipilah lah ya kan, jangan dibuang ke sungai, buanglah tempat sampah itu pada tempatnya. Kalau memang tempatnya itu belum ada apa kita bilang ya, pembuangannya, kan bisa berkooperasi dengan pihak desa, kemana ininya jalan keluar. Itulah kira-kira. Jangan buang langsung lah ke sungai, kasihan lah masyarakat yang di pesisir ini yang kerjaannya kita bilang ke laut. Itu kan terkendala, muara ini jadi dangkal, ya kan kasihan masyarakat Percut. Sedikit mengulik di dangkalnya sungai ini, apakah ada pengaruhnya kepada mesin daripada sampan atau bot-bot yang milik daripada nelayan? Oh ya ada, karena sampah ini pun kita bilang luar biasa. Sampah nanti kalau udah lewat itu tilap apa itu, tempat tidur apa segala macam itu kena kipas, kena apa patah, itu jadi nggak bisa ke laut. Sangat patah. Oke. Kalau seperti itu, ini luar biasa sampah yang ditimbulkan oleh masyarakat. Bed cover, bahkan tilam gulung lah kita bilang. Segala macam lah. Yang tidak digunakan oleh masyarakat dibuang ke sungai. Itu sangat luar biasa. Begitu miris keadaan sungai yang ada di Desa Percut ini. Bed cover, tilam, sampah, kemudian bangkai sekalipun mereka buang ke sungai ini. Seperti sungai ini tempat sampah yang tidak ada fungsinya bagi masyarakat yang ada di sekitaran sungai ini. Sadari hai teman-teman, hai saudaraku, bila kita menjaga alam, maka alam juga akan menjaga kita. Selanjutnya kita akan mewawancarai Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Deli Serdang, Bapak Kamaruzzaman. Kita akan mewawancarai dia sebentar lagi. Sekarang kita sudah bersama Ketua HNSI Deli Serdang, Bapak Kamaruzzaman. Langsung saja kita wawancarai. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sedikit kita mengulik tentang sungai yang ada di Percut ini. Itu hulunya
Bagaimana keadaan sungai yang ada kepada Bapak mungkin anak-anak, remaja, dan pada saat sekarang ini keadaan sungai yang ada di Percut ini? Ya, memang sungai ini ya dulunya kita bilang ini kan cukup bersih ya. Cukup bersih, dan ini menjadi sumber kehidupan juga bagi masyarakat sungai ini. Karena dulunya sungai ini juga diambil airnya untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Ya, sebelum adanya sumur bor yang dari pemerintah, sudah itu belum adanya kita bilang sumber-sumber air bersih yang lain, maka sungai ini menjadi sumber kehidupan, ya sumbernya air minum masyarakat. Dan mungkin saya sendiri, separuh dari badan saya ini dibesarkan oleh air minum sungai ini gitu. Luar biasa. Bisa kita bayangkan, saudara-saudara semua, bagaimana jernihnya air sungai yang ada di Desa Percut ini pada zaman dahulu. Berbeda pada zaman sekarang ini. Bahkan untuk wudhu sendiri pun kita enggan untuk menggunakannya. Bagaimana penghasilan nelayan, Pak, pada saat sekarang ini dan dibanding pada zaman dulu? Ini jauh apa ya? Kalau dulu kan nelayan kita ini belum menggunakan yang namanya mesin bermotor ya. Masih menggunakan dayung untuk sebagai alat transportasi sampan biasa. Sudah itu layar, menggunakan tenaga angin untuk menyampaikan dia ke pinggir dan ke tengah laut kan gitu, untuk pulang ke rumahnya. Ini sehingga dengan alat tangkap nelayan yang sederhana, mereka itu cukup mendapatkan hasil untuk mencukupi kebutuhan keluarganya gitu. Nah, dengan kondisi yang sekarang ini yang sudah modern katanya, menggunakan mesin bermotor dan alat tangkap yang cukup lumayan canggih, digunakan semuanya serba mesin, tapi kadang-kadang hasil tangkapan mereka tidak mencukupi untuk operasional kebutuhan melaut mereka, apalagi untuk makan mereka, untuk kehidupan keluarga mereka. Ini ada yang luar yang kontradiktif, menggunakan alat tangkap yang sederhana tapi bisa punya hasil yang cukup, menggunakan alat yang modernisasi tapi hasilnya kurang gitu. Nah, salah satunya tadi, kalau menurut analisis kami, bahwasanya sampah ini penyebab salah satunya. Patutnya dengan modernnya alat tangkap ikan ini, maka hasil dari nelayan ini sepatutnya itu lebih banyak lagi. Lebih banyak, tapi karena lebih memuaskan ya. Iya, tapi karena pendangkalan dan mengakibatkan limbah dan akhirnya biota laut yang ada di muara sungai ini dan laut Desa Percut ini menjadi tercemar, dan banyak bibit-bibit ikan itu menjadi mati dan tidak bisa berkembang biak. Mungkin seperti itu. Iya, salah satunya itu karena banyaknya limbah yang mengakibatkan bibit ikan itu tidak bisa bertelur atau memecah, mati sebelum memecah atau sudah memecah tapi kena limbah langsung mati, seperti yang kita lihat tadi, banyak ikan yang mati. Sudah itu karena sampah-sampah plastik yang di belakang kita ini ya. Nah, ini luar biasa, ini di pinggir pantai kita seperti ini ikan sekarang masuk ke dalam plastik mati gitu. Ikan itu kebiasaannya ketika dia mau memijah telur, dia itu dari tengah laut, dia ke pinggir pantai membuang telur, supaya dia hinggap di bibit-bibit mangrove, di akar-akar mangrove dia untuk memijahkan telurnya.
dan dia berkembang biak di situ. Setelah besar dia lagi ke tengah gitu. Nah, kalau di pinggir laut ini banyak plastik, ini akan tidak tidak berkembangnya pemijahan itu, sehingga ikan itu makin lama makin sedikit, sehingga pendapatan nelayan semakin menurun. Saya pikir itu. Sebagai penutup, apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat yang tinggal di pesisir muara Sungai Percut ini? Kemudian apa harapan Bapak kepada masyarakat dan kepada pemerintahan Kabupaten Deli Serdang, dan boleh juga kita hubungkan kepada pemerintahan Kota Medan untuk bekerja sama menghidupkan kembali sungai dan laut yang ada di Percut ini? Ya, sebenarnya upaya kita ya, ini kan sebenarnya dampak lingkungannya sudah cukup luar biasa terhadap lingkungan di Percut ini. Semuanya serba jorok, serba kotor akibat sampah ini gitu. Tapi sebenarnya dampak ekonomi bagi masyarakatnya justru lebih parah gitu. Kenapa? Dengan sampah ini terus ke pinggir pantai, ya dari Medan sana langsung hanyut sampai ke muara, ini terjadi pendeltaan, ya pendangkalan muara. Setelah muara ini dangkal, maka posisinya nelayan kita sulit sekali mau melaut. Yang seharusnya dia gampang saja kapan mau melaut dia bisa pergi, sekarang ini harus menunggu air pasang baru dia bisa keluar. Sementara pendapatannya menurun, sementara jam kerjanya juga diturunkan, sehingga ini mengakibatkan mereka ini luar biasa keterpurukan ekonominya gitu. Nah, harapan kita sebenarnya kepada pemerintahan Deli Serdang, dalam hal ini Bapak Asyari Tambunan, kita berharap bisa bekerja sama yang baik dengan Pak Bobi Nasution ya selaku Wali Kota Medan. Bagaimana paling tidak membuat jaring sampah gitu. Ya, jaring sampah. Sehingga itu bisa menahan sampah yang dari Tembung, Denai, Amplas itu bisa menahan gitu. Dan kita akan berkampanye bagaimana untuk masyarakat dari Percut sendiri agar tidak lagi membuang sampah di sungai, di sembarang tempat gitu ya. Bagaimana sampah itu akan dimusnahkan dengan cara sesuai dengan aturan lingkungan gitu. Sudah itu kita berharap kepada Pak Bobi Nasution dan Pak Asyari Tambunan supaya juga bisa mendalamkan muara kita gitu. Yang selama ini sudah terjadi pendeltaan yang begitu parah, ya. Ini bisa didalamkan muara ini lagi kembali sehingga nelayan kita bisa enak hilir mudik dan bisa kita bilang meningkatkan perekonomiannya kembali. Nah, jadi adalah restrukturisasi lingkungan kembali untuk desa Percut ini. Dan ini tidak hanya digunakan oleh masyarakat desa Percut. Ya, Percut ini sekarang sudah menjadi objek wisata kuliner ya. Nah, jadi ikan yang ada di Percut ini sudah dimanfaatkan juga oleh orang Medan. Orang Medan banyak, orang Jakarta, orang mana, orang luar kota sudah makan ikan di Percut ini. Nah, insya Allah kalau ikannya bagus, sehat, bergizi, maka dia memberikan juga kontribusi gizi kepada masyarakat Medan dan luar kota. Benar. Ya, saya pikir itu ya, Mas Arum ya. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih atas pemaparan yang luar biasa. Demikian bincang-bincang petang kita pada hari ini. Saya, Datuk Syahrum, mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pemirsa dan seluruh narasumber. Ikuti zamanmu, jangan tinggalkan budayamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.